Ya, kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika SPM plus US STMI 2022 pakai 2 ya. Ini adalah bagian keempat. Kita akan bahas soal nomor 31 sampai dengan 35. Nah, di soal nomor 31 di sini Pak Irwan memiliki 3 petak tanah seluas 1/1/4 hektar. Sebanyak 0,5 hektar dijadikan kebun sayur dan buah. 3/8 hektar akan dibangun rumah dan sisanya akan dijual. Maka tentukan luas tanah Pak Irwan yang akan dijual. Nah, dari sini kita akan kurangkan ya. Jadi awalnya Pak Irwan punya 1/1/4 hektar, kemudian sebanyak 0,5 hektar dijadikan kebun sayur dan buah, kemudian dikurangi lagi 3/8 hektar ya, dibangun rumah dan sisanya inilah yang akan dijual. Nah, kalau dari permasalahan ini satuannya sudah sama semua ya, hektar, hektar, dan hektar. Nah, maka caranya adalah kalian ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk campuran biasa. Ini juga seperti itu ya. 0,5 itu campuran biasanya berapa? 3/8 tetap 3/8 ya. Nah, nanti baru kalian kerjakan. Oke? Kalau sudah ketemu hasilnya silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau mau fotokan cara kalian mengerjakan juga boleh, silahkan difotokan. Oke, saya harap kalian mengerti dan kalian bisa ya untuk mengerjakan. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 32. Nah, di soal nomor 32 ini ada seorang pedagang buah. Dia memiliki persediaan 8 kantong anggur dan 12 kantong jeruk. Nah, masing-masing kantong yang isinya anggur itu beratnya beratnya adalah 5 hektogram. Kemudian yang masing-masing kantong yang berisi jeruk ini beratnya adalah 1500 gram. Oke. Nah, berapa kilogram berat seluruhnya? Nah, dari sini berarti kita akan pisahkan antara anggur dengan jeruk ya. Kalau anggur di sini ada 8 kantong, masing-masing 5 hektogram. Seperti ini ya. Nah, kemudian ditambah dengan 12 kantong jeruk, masing-masingnya 1500 gram. Nah, di sini ada yang berbeda ya. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram. Nah, satuannya yang berbeda ya. Jadi hektogram ini 5 hektogram kalian jadikan ke kilogram. Berapa kilogram? Kalau naik ya, ini kilogram, ini hektogram, kalian dari hektogram ke kilogram berarti kan naik ya kan, maka naik ini dibagi 10. Oke. Jadi ini berapa? 8 kali ini berapa ya, 5 hektogram jadikan ke kilogram, terus kemudian ditambah 12. Nah, ini juga gitu, gram jadikan ke kilogram ya, ini berapa. Nah, terus baru kalian tambahkan. Jadi kalau perkalian itu ini dulu yang dikerjakan. Pertama kerjakan dulu, kemudian ini dikerjakan dulu ya kan, nanti baru ditambahkan. Seperti itu ya. Semoga kalian mengerti penjelasan saya. Coba kalian kerjakan. Kalau sudah ketemu hasilnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Nah, di sini Pak Hendra berangkat ke kantor.
dengan mengendarai mobil dari rumah ini ya, dari rumah pada pukul 7.15, tibanya pukul 8.00. Nah, dari berangkat sampai tiba ini berarti kan ada lamanya waktu, ya kan? Waktu perjalanannya berapa lama? Berarti caranya adalah sampai di kantor kita kurangi dengan waktu berangkatnya. Nah ya, jadi ini kita ubah waktunya ke menit ya, jadi berapa menit. Semoga kalian bisa ya. Nah, menit ini kalian jadikan ke jam. Oke, berapa jam? Biasanya bentuknya pecahan ya, berapa per berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini jaraknya diketahui ya. Jaraknya ini adalah 48 km. Nah, maka kecepatan rata-rata itu cara mencarinya adalah, masih ingat ya, pakai segitiga ajaib. Nah, ini adalah kecepatan, ini adalah jarak, ini adalah waktu ya. Jadi cara mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke, dibagi dengan waktu. Nah, coba kalian cari jaraknya 48 km, waktunya berapa dalam jam ya. Jadi nanti kecepatannya adalah berapa kilometer per jam. Oke, kalau sudah ketemu boleh kalian share di komentar ya. Kalau masih bingung atau pusing juga apa-apa, kalian komen aja supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya soal-soal mana yang kalian merasa kesulitan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 34 ya. Nah, di sini sebuah jam dinding memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Luas permukaannya adalah 616, maka berapa cm diameternya? Nah, ini ada dua cara. Kalau diketahui luas, ya kan, maka kita mencari diameternya pakai rumus luas. Ya, jadi luas lingkaran rumusnya adalah Pi kali R kali R. Boleh ya? Luas lingkarannya adalah 616. Kalau di sini diketahui pi-nya itu pakai berapa, kalian pakai 22/7. Ya kan? Kali R kuadrat. Nah, nanti silakan cari R-nya. Ya, ini gimana caranya? Kemudian maka ini masih R kuadrat ya kan, maka R-nya berapa? R-nya pasti di akar ya, akar dari berapa. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa, coba lihat video yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau mencari diameternya itu, ini cara yang pertama ya. Cara pertama ketemu jari-jarinya. Nanti kalau mencari diameter itu adalah bakalan pakai rumus ini, 2 kali jari-jari. Oke, nah cara yang kedua, kalian bisa pakai rumus luas lingkarannya pakai jari-jari, pakai diameter, yaitu pi kali diameter kali diameter per 4. Ya, jadi luas lingkarannya adalah 616, ini adalah 22/7 kali D nya, D kali D berarti D kuadrat ya. Nah, 4 nya ini kalian, ini kan per 4 dibagi 4, pindahkan ke sana jadi kali 4 ya. Jadi nanti ketemu D kuadrat adalah akar D adalah akar berapa ini ya. Nah, D kuadrat adalah berapa, kemudian untuk mencari D nya itu berarti akar dari berapa. Nah, sama, jadi terserah kalian mau pakai cara satu atau cara dua.
Kalau udah ketemu hasilnya silahkan komen ya. Kalau susah juga silahkan komen. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Kita masuk ke soal nomor 35. Nah, di sini ada data penjualan 5 jenis sayur di swalayan dalam waktu seminggu. Jadi ada wortel, kentang, jagung, tomat, dan buncis. Nah, sajikan data ini dalam bentuk diagram lingkaran, yakni dalam persen. Oke. Nah, kalau dalam persen berarti langkah pertama kita jumlah dulu ya, berapa totalnya, total penjualan. Caranya kalian tambahkan semua ya, misal wortel ini adalah 50 ya kan, berarti 50 kita tambah dengan kentangnya ini 30, ini 20 ya, kita tambahkan semuanya, ini 60 dan ini 40 buncis ya. Jadi 50 tambah 30 tambah 20 tambah 60 tambah 40. Nah, ini berapa? Kalau dihitung berarti ini adalah 100, 150, 200 ya. Jadi ini adalah 200 penjualannya. Nah, kalau dalam persen itu berarti langkah yang kedua kita akan cari ya semuanya. Contoh wortel. Nah, wortel ini jualnya 50 ya kan, berarti 50 dari 200 ya, kita kalikan 100%. Nah, ini ya kalau dalam persen ya, jadi 100. Nah, jadi tinggalnya 50 dibagi 2, yaitu 25%. Nah, ini contoh ya. Nah, kalian lanjutkan baik wortel, kemudian kentang, kemudian jagung, kemudian tomat, kemudian buncisnya ya. Nah, kalau sudah ketemu berapa persenannya, kalau kalian mau gambar, nah kalian kalikan 360 derajat ya. 25% kali 360 ini adalah misalnya ini 90 derajat. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian gambarnya itu misalnya di sini adalah wortel. Ini lingkarannya ya. Kemudian ini wortelnya adalah 90 derajat. Nah, ini kalian bentuknya ini 90 derajat. Oke. Kalian isikan di sini, ini adalah wortel dengan persentasenya adalah 25% ya. Jadi cara menggambarnya pakai ini, kemudian menuliskannya pakai yang persentase ini. Oke. Semoga ini semua membantu. Kalau kalian udah selesai, boleh deh kalian komen di kolom komentarnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga ini semua membantu, dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini ya. Oke, supaya kalian dapat updatean soalnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat.